Jadi ketika kita bepergian ke negara kita sendiri yang masih satu wilayah, wajib menggunakan paspor. Apa kata dunia, teman-teman? Ya, halo teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang menonton video ini dimurahkan rezekinya dan juga dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, jadi teman-teman, ada hal yang menarik nih yang bakalan kita bahas, yaitu berkaitan dengan negara tetangga kita. Ternyata teman-teman, jadi di negara tetangga kita ada sebuah peraturan yang sangat unik teman-teman. Dan tentunya itu tidak ada di negara kita teman-teman. Jadi di negara tetangga kita, ketika masyarakat Semenanjung ingin bepergian ke Sabah dan juga Sarawak, mereka harus membawa paspor teman-teman. Wah, kok bisa ya teman-teman ya? Pasti banyak pertanyaan nih dari kalian ya, kenapa bisa seperti itu? Sejarahnya itu bagaimana? Kok bisa bepergian masih satu wilayah negara itu menggunakan paspor? Wah. Jadi menurut beberapa sumber teman-teman dan juga didukung beberapa kreator dari negara tetangga berkaitan dengan permasalahan ini. Jadi alasannya kenapa ketika ada orang Semenanjung bepergian ke Sabah dan juga Sarawak, begitu juga sebaliknya, itu wajib menggunakan paspor. Nah, sejarahnya teman-teman, pada tahun 1963, yaitu setelah Sabah dan juga Sarawak menjadi bagian dari negara tetangga kita. Jadi, Sabah dan juga Sarawak ini mau bergabung dengan negara tetangga kita. Syaratnya, mereka bisa mengatur sistem pemerintahannya sendiri di negara bagian Sabah dan juga Sarawak. Begitu juga dengan sistem imigrasi negara bagian Sabah dan juga Sarawak. Dan hingga saat ini teman-teman, ketika ada masyarakat dari Semenanjung yang bepergian ke Sabah dan juga Sarawak, mereka harus membawa paspor teman-teman. Walaupun untuk saat ini, jadi ketika ada masyarakat dari Semenanjung turun ke bandara, mereka harus mempersiapkan KTP ataupun IC dan juga paspor, dan mereka datang ke kantor imigrasi dari negara bagian Sabah dan juga Sarawak. Jadi ketika mereka stay di Sabah dan juga Sarawak selama lebih dari 3 bulan, mereka wajib membawa paspor. Jadi kalau misalkan hanya stay 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 2 bulan, hanya perlu menggunakan IC ataupun KTP. Tapi kalau misalkan selama 3 bulan, wajib membawa paspor teman-teman. Wow. Nah, penasaran bagaimana beritanya teman-teman? Langsung aja kita lihat videonya. Pengalaman aku pertama kali terbang dari Semenanjung Malaysia ke Kuching. Sesampainya di bandara, aku bingung kenapa harus melewati imigrasi. Padahal kan ini penerbangan lokal Malaysia aja. Ternyata aku baru tahu, untuk warga Malaysia Semenanjung yang mau datang ke daerah Malaysia Timur seperti Sabah dan Sarawak, itu wajib membuat dokumen gantian perjalanan. Sedangkan warga Semenanjung yang mau tinggal lebih dari 3 bulan seperti untuk bekerja di daerah Sarawak atau Sabah ini, wajib memiliki paspor khusus loh. Unik ya? Ada gak sih negara lain yang sama seperti Malaysia? Malaysia tapi kena pakai pasport. Pelik tapi benar. Tahu tak apa lagi pelik? Beli barang online free postage tapi hanya kat Semenanjung. Sabah Sarawak ni apa? Bukan Malaysia, negara lain. Kita gurau je dengan marah awak. Dia takkan jadi pelik kalau korang tahu tentang sejarah. Ambil tahu pasal sejarah di mana ada perjanjian Malaysia ataupun dipanggil MA63, Malaysia Agreement 1963, di mana perjanjian untuk menubuhkan Malaysia yang di mana bergabung adalah Tanah Persekutuan Melayu, Sarawak, North Borneo dan juga Singapura. Tapi masa tu mungkin Singapura dah keluar kot. Jadi korang kena baca balik, tak adalah istilah panjang kan. Korang boleh Google pasal MA63 dan tengok balik. Kita buat macam mana? Kami rakyat follow je apa ketua kami suruh buat, yang dulu-dulu buat. Jadi ketua kami nak macam ni. Hai, Assalamualaikum. Okey, Kak Sufia tempat gelap sebab Kak Sufia dalam kereta. Tapi it's okay, Kak Sufia tertarik mau jawab pertanyaan Rizainawati. Dia tanya, Kak mau tanya, kalau orang Semenanjung stay Sabah, kena ada pasport Kak? Yes, orang Semenanjung yang datang ke Sabah, sama ada bekerja ataupun dia berkahwin dengan orang Sabah, dia wajib ada pasport biru. Korang boleh urus di Jabatan Imigresen yang berhampiran di daerah korang.
Jadi lepas tu dia akan ada proses seterusnya lah. Okey, semoga menjawab. Bye. Hai, Swadikap tukun. Hai semua. Hari ni saya nak kongsi sikit benda lah dengan korang. Sebab ada orang tanya saya, apa beza pasport dengan ni pas sempadan, border pass dengan ni dokumen perjalanan terhad. Apa beza tiga ni? So dua ni saya punya, satu ni mak saya punya. So ni pasport macam biasa lah, korang kenal kan. Ini guna memang boleh pergi seluruh negara lah pasport ni. Certain negara perlukan visa, certain negara tak perlu visa. So pasport ni untuk pergi ke mana-mana negara dalam dunia ni. Tapi yang ni dokumen perjalanan terhad ni diguna khas untuk Sarawak sahaja. Sabah Sarawak. Okay, kalau kita nak kerja macam saya kerja dekat Sarawak. So saya perlukan buku ni. Buku ni dengan buku ni berbeza tau. Dia tak sama. Yang ni digunakan di Sarawak dan Sabah. Yang ini digunakan untuk melimpas sempadan Thailand. Okay, saya cakap bahasa ni dulu. Dokumen perjalanan terhad ni dia untuk orang yang nak menetap atau kerja di Sarawak melebihi 3 bulan. So perlukan buku ni. Dokumen perjalanan terhad. Siapa-siapa yang kerja ke Sarawak more than 3 months perlukan buku ni. Tapi kalau ni pas sempadan atau border pass ni, dia memang digunakan untuk kami, untuk orang yang boleh, siapa yang boleh apply hanya untuk orang di Kelantan, Perlis dan Kedah sahaja. Orang-orang yang duduk di sempadan Thailand. Dan dia juga bukan boleh pergi jauh, dia hanya boleh pergi, pas ni boleh sah pakai di wilayah Thailand, sempadan Thailand, negeri wilayah Satun, Songkra, Yala, Narathiwat dan Patani sahaja. Kalau nak pergi lebih dari itu, tak boleh pakai pas ni, kena pakai pasport. Dan siapa yang boleh apply? Hanya orang yang lahir atau bermastautin lebih daripada setahun di negeri yang saya sebut tadi, Kelantan, Kedah, Perlis, dan ada dekat Perak boleh. Dekat Perak ada daerah yang boleh, iaitu Hulu Perak, Bengkalan Hulu, Grig dan Lenggong. Itu sahaja yang boleh apply border pass ni. Okay, so harap apa explanation saya ni boleh buat korang clear lah. Pasport dengan Baik teman-teman ya, setelah kita melihat video kali ini ya teman-teman, tentunya langsung berpikir nih kita ya teman-teman. Jika itu terjadi di negara kita, Indonesia, sudah pasti ya teman-teman, pusing lah kita teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman dari Jawa ingin bekerja ke Kalimantan harus membawa paspor. Begitu juga dengan teman-teman dari Kalimantan ingin bekerja ke Sumatera ataupun ke Sulawesi, itu harus membawa paspor. Bayangkan teman-teman, selama 3 bulan kita harus memperbarui lagi pasportnya. Itu kan tentunya sangat ribet ya ketika itu diterapkan di negara kita. Sudah pasti akan banyak demo di mana-mana teman-teman. Ya kita wajib bersyukur ya teman-teman, di negara kita tidak ada kebijakan yang seperti itu. Karena di negara kita ya cukup pakai KTP saja ke seluruh Indonesia, tidak ada yang pakai paspor. Karena di negara kita teman-teman, mulai dari sejak merdeka sampai sekarang, alhamdulillah kita tidak ada. Ketika mau bepergian ke provinsi lain, ke pulau lain, itu membawa paspor. Bahkan di negara kita cukup pakai KTP saja ataupun kartu tanda penduduk. Jadi tidak ada yang diminta paspor dan lain sebagainya teman-teman. Karena kan wilayahnya ini kan masih negara Indonesia. Jadi tidak perlu yang namanya pakai paspor. Kecuali kita bepergian ke negara lain, itu baru logis wajib menggunakan paspor. Jadi ketika kita bepergian ke negara kita sendiri yang masih satu wilayah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib menggunakan paspor. Apa kata dunia teman-teman? Selain itu teman-teman, Sabah dan juga Sarawak itu terikat perjanjian dengan negara tetangga kita sejak tahun 1963 dengan pemerintahan Inggris teman-teman. Nah gimana nih teman-teman berkaitan dengan berita ini? Silakan komen, diskusi di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye.